Vila Gustavo na área, meu irmão. Logo no meu plantão? Stênio, volta aqui! Volta aqui, Stênio! Halo Ray Bumi, Morto Naufala adalah salah satu film yang bergenre horor, misteri, dan thriller asal Brazil yang rilis tahun 2018. Jika dalam bahasa Inggris, judul ini dirubah menjadi The Next Safe. Jika ingin menontonnya, silakan saja cari judul-judul yang telah disebutkan, di mana film ini mempunyai cerita yang sedikit unik tentang seseorang yang bisa berbicara dengan mayat, dan itu seperti sebuah kelebihan karena bisa berinteraksi dan mendengar curhatan dari para mayat tersebut. Oke, baiklah, tak ingin kebanyakan spoiler di awal, tanpa berlama-lama, inilah alur ceritanya. Kisah akan berfokus di salah satu kota Brazil di mana baru terjadi kekecauan antar supporter bola, dan kita diperlihatkan dua orang petugas mayat membawa satu jasad korban ke kantor koroner kamar mayat, dan Morto Naufala dimulai. Mayat yang dibawa tadi dititipkan kepada pria yang bernama Sentiano yang bertugas di malam hari. Di sini kita akan melihat betapa supernya kemampuan Sentiano ini. Entah dari mana asal kemampuannya itu, dia terlihat dengan santai menanyai asal muasal dan keluh kesah dari mayat tersebut. Tenho família, mano. Chama eles, mano. Eu quero ser enterrado na vala dos mendigos, pelo amor de Deus, mano. Calma. Sedikit kesimpulan tentang latar belakang Sentiano, dia punya dua orang anak yang bernama Sisa dan Edson, istri yang bernama Odette yang sangat jutek dan selalu menghina pekerjaannya. O cheiro fica. Tá tudo cheirando. Esse cheiro do... Tá, deixa eu ver. Malam berikutnya, Sentiano kembali kedatangan satu mayat yang bernama Soju yang tewas dalam perkelahian antar geng, di mana Soju ini dibunuh oleh teman gengnya sendiri dalam perkelahian tersebut, yang menikamnya dari belakang. Bercerita cukup panjang, Soju menceritakan penyesalannya semasa hidup. Dia pernah membunuh ayahnya sendiri dan membuangnya ke bawah jembatan bersama saudaranya Jones karena si ayah terlalu sering memukuli si ibu. Dan di akhir cerita, Soju meminta Sentiano mengatakan kepada saudaranya Jones kalau kematiannya ini adalah sebuah pengkhianatan dari pria yang bernama Dencio, temannya sendiri, berharap Jones bisa akan membalaskan semua dendamnya ini. Tapi Sentiano merasa itu sangat tidak mungkin. Mohon maaf saja, dia tidak bisa mengabulkan permintaan itu. Sepulang kerja, lagi-lagi terjadi cekcok antara Sentiano dan istrinya karena si istri membeli sofa baru yang Sentiano permasalahkan, di mana Odette mendapatkan semua uang itu. Tapi lagi-lagi Sentiano kalah debat dan dia harus menerima hinaan pedas dari sang istri atas profesinya. E empesteia a minha casa. Você é nojento. Tenho nojo de você. Malam hari berikutnya, Sentiano yang mencintai profesinya, dia kembali kedatangan satu mayat, di mana itu adalah salah satu anggota geng yang dikenalnya semasa hidup yang bernama Vila. Semasa hidup, Phil bisa dibilang adalah salah satu pria pengancrot. Terjadi ejek-ejekan antara Sentiano dan Phil, mampus lo masuk neraka. Dan Phil pun mengatakan, sungguh malang nasibmu Sentiano berteman dengan mayat setiap malam, sedangkan istrimu melakukan cekidi papau dengan orang lain. Sentiano yang terpancing dengan ocehan mayat tersebut, karena akhir-akhir ini Sentiano memang jarang mendapatkan jatah, ditambah si istri yang selalu shopping melebihi uang yang telah diberikannya. Sentiano pun menanyakan siapa pria itu, Phil. Phil mengatakan itu adalah orang yang sangat dekat. Pria itu adalah Jamie, si pemilik toko roti, di mana warung itu adalah tempat Sentiano sering ngutang rokok ketengan. Maka untuk meyakinkan, sepulang kerja Sentiano menghampiri toko itu, tapi dia tidak berani menanyakan secara langsung kepada Jamie. Dia pun menambah hutang-hutangnya dan menggadaikan ponselnya di sana. Malam hari sebelum berangkat kerja, untuk lebih meyakinkan, Sentiano diam-diam memperhatikan kelakuan Odette saat ia tak di rumah, dan sungguh itu adalah sebuah kenyataan yang sangat menyakitkan. Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri Odette pergi berkencan dengan Jamie. Sedikit catatan untuk rumah tangga Jamie sekarang, di mana saat ini istrinya terbaring koma berbulan-bulan di rumah sakit. Itu sangat wajar. Jamie dinobatkan sebagai pria tua yang kesepian. Perselingkuhan Jamie pun diketahui oleh putrinya yang bernama Lara, namun Lara masih tak berani untuk protes dengan hubungan ayahnya tersebut. Hari berikutnya, Sentiano yang telah mengetahui semuanya masih enggan untuk menegur Odette, dan saat itu Sentiano sedang menonton berita perkelahian antar geng yang menyebabkan kematian Soju sebelumnya. Itu membuatnya berniat mengunjungi kediaman Jones, saudara Soju, di mana tujuan dan maksudnya ingin mengadu domba, mengatakan orang yang telah membunuh Soju adalah Jamie, si pemilik toko roti.
agar semua masalahnya bisa diselesaikan. Dan Cio, pelaku sebenarnya yang berada di sana, hanya bisa diam mendengar tuduhan palsu itu, karena itu akan semakin menjauhkan dirinya dari kecurigaan Jones. Hanya untuk mengatakan itu, Sentiano kemudian pergi menjalankan aktivitasnya seperti biasa, membungkus satu mayat yang akan dikuburkan. Namun mayat itu mengatakan, "Sentiano, kamu telah melakukan tindakan yang fatal, karena rahasia orang mati adalah rahasia kematian." Karena telah dibocorkan, dia mengatakan kepada Sentiano, "Kamu telah ditandai dalam sebuah lingkaran kutukan." O que foi? Não. Ajuda aí com a tampa aí. Sedangkan Odette yang asik melakukan cikidi papau dengan Jamie saat hendak pulang, mobil mereka dihadang di depan rumah Sentiano oleh Soju dan Dencio. Seperti apa yang telah dituduhkan Sentiano, tanpa berpikir panjang, Jones langsung mengorok leher Jamie. Odette yang selalu memberikan ancaman kepada mereka setelah cukup mengenali wajah mereka dan mengetahui nama Jones dari rekan yang memanggilnya, Odette terus-terusan memberikan ancaman kepada mereka. Melihat itu adalah sebuah ancaman, dan Cio langsung menembak kepalanya. Sentiano yang berada di tempat kerja pun mulai dihantui dengan kejadian-kejadian yang menakutkan. Saat pulang, Sentiano melihat keramaian di depan rumahnya, dan sungguh semua ini tidak sesuai dengan rencananya. Istrinya juga terlibat menjadi korban dalam pembunuhan tersebut. Sentiano menengani jasad istrinya sendiri. Dengan kemampuan berbicaranya, secara tidak langsung dia mengatakan kepada Odette kalau dialah yang telah mengirim orang-orang itu untuk membunuh Jamie. Você não tá metido nisso, tá? O que você acha? Seu desgraçado filho. Kemudian dia memasangkan cincin pernikahannya yang tak pernah dipakai Odette semasa hidup sebelum dimakamkan. Stênio, volta aqui! Stênio, volta aqui! Volta aqui, Stênio! Mulai dari sini, kejadian aneh mulai menghampiri hidup Sentiano. Hanya selang beberapa hari, Jones dan Dencio ditemukan tewas dengan luka di bagian organ dalam, tapi tak menunjukkan adanya bekas luka di bagian luar. Lagi-lagi, Sentiano yang punya kemampuan berkomunikasi dengan mayat, dia mendengar pernyataan dari jasad tersebut yang mengatakan Odette lah yang telah membunuh mereka. Yang paling mengejutkan, tato yang bertuliskan nama anak mereka yang ada di tubuh Odette ditemukan dalam mulut jasad tersebut. Nah, udah mulai horor nih. Tak hanya itu, kejadian aneh juga menghantui anak mereka, mulai dari pembersih lantai yang hidup dengan sendirinya sampai pintu kamar yang selalu terbentur berkali-kali. Itu membuat Sisa dan Edson berhamburan keluar rumah. Saat Sentiano pulang, dia melihat anaknya sudah tidak ada di rumah. Kemudian Lara pun datang menghampirinya. Ternyata semalam mereka berdua meminta pertolongan ke rumah Lara. Singkat cerita, suatu malam Sentiano kedatangan cukup banyak mayat korban longsor yang membuat para pekerja kocar-kacir. Dan saat beristirahat, tiba-tiba saja Sentiano menyadari dirinya berada di dalam berangkai mayat. Beruntung dia masih bisa keluar, tapi anehnya cincin yang dipasangkan kepada jari Odette sebelumnya keluar dari mulutnya. Pulang dalam keadaan lesu, dia pun mendengar cerita dari Lara di mana toko peninggalan ayah berserta rumahnya akan disita oleh pihak berwenang karena terlilit hutang. Malam berikutnya, Sentiano pun kembali kedatangan satu mayat dalam kondisi keadaan terpotong-potong, dan keanehan yang terjadi kepada mayat tersebut tiba-tiba saja saat Sentiano break sejenak tanpa sebab yang pasti. Atasan Sentiano memanggilnya karena tulang rusuk dari mayat tersebut hilang dengan sendirinya. Itu sangat berbeda saat awal kedatangan tubuh itu yang masih utuh. Sedangkan di rumah Sisa melumuri wajahnya dengan lipstik Odette. Kemudian Lara pun menghentikannya. Lalu Lara melihat beberapa coretan di loteng di mana itu sangat tidak mungkin dilakukan Sisa yang tidak bisa menggapai loteng itu. Pagi hari, setelah Sentiano melihat itu, dia membuang cincin Odette yang telah ditemukan tadi dan menghampiri pemakaman, lalu meminta penjaga menggali kuburan istrinya kembali untuk membuktikan ada tidaknya cincin yang dipasangkan sebelumnya. Tapi sorry, penjaga tak berani mengambil tindakan demikian. Dia menyuruh Sentiano yang tetap bersikeras melakukannya sendirian malam nanti, tapi di luar tanggung jawabnya. Dan malam pun telah datang. Di rumah, Sisa melihat Sentiano membuang cincin sebelumnya. Dia pun merasa penasaran. Dia kembali mencarinya dan berhasil menemukannya.
Sintiano yang bulat dengan tekadnya telah menggali makam Odette. Dia melihat cincin itu memang tidak ada terpasang di jemarinya. Sintiano pun mengatakan kepada Odette, kalau memang aku harus mendapatkan semua ini, silakan, tapi jangan ganggu anak-anak kita. Tapi jangan ganggu anak-anak kita. Sintiano pun melihat wajah Odette dan dia dikagetkan dengan penampakan seolah-olah itu adalah Lara. Tiba-tiba saja ada sesosok yang memukulnya dari belakang kemudian menguburnya hidup-hidup. Sintiano pun merangkak keluar layaknya baru bangkit dari kubur. Untung saja dia masih bisa bertahan dan berhasil diselamatkan. Como é que você foi fazer essa merda? Terbangun di rumah sakit, Sintiano pun diantarkan pulang oleh polisi. Tapi akhir-akhir ini Edson menjadi anak sedikit pembangkang. Karena semenjak ibunya tewas, dia dibully oleh anak-anak lain yang mengatakan dia adalah anak dari wanita pengencrot. Sintiano pun mencoba menenangkannya, namun saat itu belum sempat Sintiano menyentuh tubuhnya, Edson pun terpental, seolah-olah terlihat Sintiano lah yang telah mendorongnya. Itu semua menambah tanggapan buruk kedua anaknya dan Lara kepadanya. Untuk mengambil hati anaknya kembali, Sintiano pun dengan sengaja merayakan ulang tahun Edson lebih cepat dari tanggal lahirnya. Di mana saat pemberian kado tiba, Sintiano pun memberikan satu otopet untuk Edson, tapi saat dia membukanya, itu adalah benda yang sangat menjijikan. Entah bagaimana caranya, tulang rusuk yang hilang sebelumnya berada di dalam kotak tersebut. Lagi-lagi, itu membuat semua orang berpikir kalau Sintiano ini memang lagi tak waras. Hari-hari pun berlanjut. Malam hari sebelum berangkat kerja, Sintiano menonton laga Tony Ferguson. Saat itu dia mendengar kaca pecah di dapurnya. Kemudian dia pergi ke belakang melihatnya. Dan saat dia ingin kembali, dia melihat jalan ke kamar anaknya telah dipenuhi benang layang-layang. Lalu dia melihat penampakan Odette yang berjalan memasuki kamar itu. Saking takut anaknya kenapa-napa, Sintiano pun melewati benang layang-layang yang membentang hingga melukai tubuhnya. Dan sampai di sana, dia berteriak melihat kedua anaknya telah terbujur kaku. Teriakan itu pun membangunkan kedua anaknya. Ternyata itu hanyalah halusinasinya. Justru kondisi Sintiano yang belum merandara membuat kedua anaknya itu semakin takut. Di meja makan, Sintiano pun mulai mengatakan kepada Lara kalau luka-lukanya ini adalah sepenuhnya ulah Odette. Sebagai orang normal, justru lagi-lagi Lara menganggap Sintiano ini benar-benar sudah gila. Acho que você tá muito nervoso. Sintiano tetap terus berangkat kerja. Tiba-tiba saat itu lampu kamar mayat itu mati. Sintiano pun mulai mendengar suara-suara aneh di bagian belakang. Dia pun memutuskan mencari sumber suara tersebut. Dan tiba-tiba saja di ruang belakang dia melihat sosok Odette berada di dalam botol yang memberikan ancaman untuknya, di mana Sintiano diperintahkan untuk membunuh Lara. Jika tidak, dia akan mengambil kedua anaknya. Sepulang dari sana, Sintiano yang tak ingin melakukan pembunuhan, dia meminta Lara membawa kedua anaknya ke rumahnya. Namun saat tertidur di rumah Lara, Sisa pun dibangunkan oleh sosok yang menyerupai Edson yang mengajaknya ke dapur, lalu menyuruhnya duduk di depan kompor. Dan sesuatu dari dalam mulai menariknya. Lara dan Edson yang terbangun mendengar suara teriakan tersebut, mereka bergegas membantunya dan berhasil menyelamatkannya. Itu pun membuat mereka memutuskan kembali ke rumah Sintiano. Sedangkan Sintiano tak henti-hentinya mendapat tuntutan dari Odette agar segera membunuh Lara. Pada akhirnya dia berniat ingin melakukannya membawa 9 pisau. Sedangkan Lara yang tertidur terbangun mendengar suara telepon dari rumah sakit yang memintanya berkunjung ke sana, di mana sang ibu dikatakan telah tiada. Akhirnya Sintiano mengundur niatnya. Dia bersama Lara bergegas ke sana. Dan sesampainya di rumah sakit, Sintiano yang bisa berbicara dengan mayat diminta oleh ibu Lara untuk menjauhi anaknya itu, karena dia telah mengetahui apa yang telah terjadi kepada Sintiano. Sintiano pun meminta saran kepada orang mati. Kenapa bisa-bisanya Odette yang telah meninggal selalu menerornya. Ibu Lara pun mengatakan dan dia meminta Sintiano membuang semua benda-benda yang berkaitan dengan Odette, maka itu akan menghentikan Odette untuk menerornya. Sesampainya di rumah, Sintiano pun melakukan itu, membakar semua benda-benda yang pernah dibeli oleh Odette. Saat Lara kembali, dia melihat rumah itu telah kosong melompong, sedangkan Sintiano pergi kerja dengan penuh senyuman. Dan saat Lara membersihkan mainan sisa yang berserakan, dia pun menemukan satu cincin di leher boneka Barbie-nya.
Pagi pun telah datang. Sentiano pulang menyadari Lara sudah tidak ada di rumah itu. Kemudian 2 orang petugas datang mengatakan kalau Lara telah tewas. Sentiano pun menghampiri tempat kerjanya. Dia pun mulai berbicara dengan Lara. Namun pembicaraan kali ini tak hanya didengar oleh dirinya sendiri, dan itu menandakan kalau ternyata Lara ini masih hidup. Tá no IML, moço. Di rumah sakit, mungkin sedikit janggal apa yang telah terjadi kepada Lara saat ini. Dia kembali hidup setelah jantungnya berhenti beberapa menit yang lalu. Sentiano pun memutuskan membawanya pulang, meminta Edson untuk merawatnya sedangkan ia berangkat kerja. Namun saat bekerja, Sentiano ditelepon oleh Lara dengan suara terdesa-desa. Lara memintanya pulang. Lara, você tá bem? Sampainya di rumah, ternyata Lara sedang menonton bokep. Dia pun memancing Sentiano agar melakukan cikidi papau dengannya. Dia pun mulai melepaskan gaunnya. Sentiano yang telah membayangkan warna pink, dia siap menerima tantangan tersebut. Namun dalam kerumunan itu, ternyata tubuh Lara telah dirasuki oleh Odette. Dia menggenggam 9 pisau dan menyakiti tubuh Lara terlebih dahulu. Kemudian dia meminta Sentiano untuk membunuh Lara, dan Sentiano yang tak ingin melakukannya, akhirnya dia akan dibunuh oleh Odette. Sisa dan Edson dengan sigap membantunya setelah mendengar suara kegaduhan, hingga pada akhirnya Odette berniat menghabisi anaknya sendiri. Saat itu pun Sentiano menusuk tangannya dengan pisau, memukul setan hingga bonyok sehingga mereka mendapatkan kesempatan untuk berlindung di dalam gudang. Tapi tidak semudah itu, persembunyian mereka pun diketahui dan terjadilah ketegangan yang sangat mengkepurutkan hingga Sentiano melihat sumber dari masalah ini adalah dari cincin yang telah dikenakan oleh Lara. Dia berhasil mengambil cincin itu kembali dan Lara pun sadarkan diri. Tapi masalah belum berakhir. Sekarang Sentiano melihat Odette berada di luar jendela. Tapi Sentiano sekarang tidak akan takut lagi. Dia pun mengakui itu di depan Lara dan anaknya bahwa dialah yang telah membunuh kedua orang tersebut. Dan dia sadar tidak ada ampunan untuk itu. Uma vez alguém me disse que Deus não perdoa quem mata a família. Setelah itu dia pun berjalan keluar rumah dan diikuti oleh arwah dari Jamie, Odette, Soju, Jones, dan Densian yang berlari di belakangnya. Dan cerita pun berakhir. Oke Red Bumi, cerita telah berakhir. Entah kemana Sentiano bersama jasad-jasad tersebut, tidak bisa kita pastikan. Entah mereka akan membentuk anggota geng atau squad PUBG, FF, Mobile Legend, entahlah, hanya bapak produser yang tahu. Dan terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.